warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif mata kuliah Sosiologi Keluarga dan Gender. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diskriminasi gender, tentang pengertiannya, faktor penyebab, dan bentuk-bentuknya. Perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi di hampir semua lapisan masyarakat. Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh individu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya. Secara sosiologis, diskriminasi gender merupakan tindakan yang menghambat kesempatan, sumber daya, dan pengakuan terhadap individu berdasarkan gender. Diskriminasi gender bukan hanya tentang perlakuan langsung yang merugikan, tetapi juga mencakup kebijakan, budaya, dan norma sosial yang secara sistematis merendahkan nilai atau kontribusi kelompok tertentu. Misalnya, dalam sistem pendidikan terdapat bias gender yang seringkali mengarahkan perempuan kepada bidang-bidang studi tertentu yang menghambat mereka mengakses bidang sains, teknologi, atau bisnis yang umumnya dianggap maskulin. Terdapat bentuk diskriminasi gender, diantaranya yang pertama diskriminasi di tempat kerja dalam bentuk ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, terbatasnya akses perempuan ke posisi kepemimpinan, serta bias pada rekrutmen dan promosi. Kedua, diskriminasi dalam pendidikan, seperti pengelompokan gender dalam mata pelajaran atau program studi tertentu. Contohnya, perempuan seringkali didorong untuk mengambil jurusan yang cocok dengan mereka, misalnya pendidikan, seni, atau ilmu sosial, sedangkan laki-laki diarahkan ke bidang sains, teknologi, dan teknik. Yang berikutnya, diskriminasi gender dalam akses layanan kesehatan. Misalnya saja terutama kepada perempuan di dalam konteks kesehatan reproduksi. Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam mendapatkan akses layanan seperti konsultasi, perawatan, dan pengobatan. Berikutnya adalah kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia. Kekerasan berbasis gender ini seringkali tidak hanya mempengaruhi korban secara fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Berikutnya kita lihat bagaimana faktor-faktor penyebab diskriminasi gender. Yang pertama, adanya norma sosial budaya di suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang gender. Seperti norma sosial budaya yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda di dalam kehidupan. Perempuan diharapkan menjalankan peran domestik, sementara laki-laki menjalankan peran publik. Kemudian yang kedua, interpretasi agama. Agama juga memainkan peran besar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang turut memengaruhi pandangan masyarakat tentang gender. Meskipun ajaran agama pada dasarnya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, beberapa interpretasi yang bias gender telah digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, beberapa interpretasi agama mendukung pandangan bahwa perempuan harus memprioritaskan peran domestik mereka sebagai istri dan ibu daripada bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan publik. Berikutnya adalah stereotip gender. Stereotip gender seringkali membuat anggapan yang bias tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada fakta. Misalnya, stereotip bahwa perempuan lebih emosional dan lemah dibandingkan laki-laki menjadi suatu pembenaran untuk mengabaikan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Sebaliknya, laki-laki sering dianggap lebih tegas, kompeten, sehingga mereka dianggap lebih layak untuk memegang posisi yang berkuasa atau menjadi pengambil keputusan. Stereotip gender ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki, juga membatasi pilihan yang tersedia bagi individu. Berikutnya adalah struktur patriarki yang tertanam dalam masyarakat Indonesia sangat berdampak signifikan terhadap diskriminasi gender. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan dalam aspek-aspek penting kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik. Dalam struktur ini, peran perempuan cenderung dibatasi pada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga, sementara laki-laki memiliki akses yang lebih luas untuk pendidikan, pekerjaan, serta sumber daya lainnya. Dan yang terakhir adalah kurang pemahaman dan kesadaran gender di dalam masyarakat. Hal ini membuat masyarakat begitu saja menerima norma-norma yang diskriminatif, ditandai dengan pendidikan gender yang minim di sekolah, media, dan masyarakat umum, turut memperkuat stereotip gender dan membatasi pemahaman akan pentingnya kesetaraan. Mengakhiri perkuliahan ini saya tegaskan pentingnya pemahaman tentang diskriminasi gender supaya tertanam kesadaran gender sehingga keadilan gender dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian pemaparan kali ini tentang diskriminasi gender. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.